Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohibul Wafat Tajul Arifin dengan NIM D100240297 dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Wafak dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM D1240325 dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Nabil Azayur, biasa dipanggil Nabil dengan NIM D100240295. Di sini saya akan menjelaskan survei travel time. Perkenalkan, nama saya Adinutila Armina dengan NIM D100240304. Di sini saya akan menjelaskan mengenai survei HS atau hambatan samping. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk pengambilan data geometri. Langkah pengambilan data geometri. Yang pertama, merencanakan waktu pengambilan yang aman dan sepi, biasanya malam hari atau dini hari. Menyiapkan tim pengambilan data survei, pengukuran, pencatatan, petugas keamanan, dan lain-lain. Menyiapkan peralatan yang diperlukan digunakan dalam survei. 4. Melakukan pengukuran terhadap data yang telah disiapkan dan formulir survei. 5. Merekap semua data menjadi satu kesatuan. 6. Menggambarkan segala informasi geometri sesuai dengan lokasi. Terakhir, 7. Menyiapkan data tersebut untuk keperluan analisis selanjutnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu traffic counting ruas. Traffic counting ruas yaitu volume lalu lintas, menyatakan jumlah kendaraan yang melalui suatu ruas jalan atau titik selama periode waktu tertentu. Alat yang digunakan pada survei kali ini yaitu rompi, papan dada, lembar data, dan alat tulis. Untuk langkah-langkah menghitung TCRA yaitu kita melihat distribusi tugas, mendapatkan angka berapa dan ruas berapa dan lajur apa. Contoh, kita mendapatkan 93 ruas sisi selatan dan lajur luar. Jadi kita menghitung pada garis yang sudah ditentukan oleh panitia sejarak 25 meter dan kita hanya menghitung kendaraan yang melewati lajur luar, dan kendaraan yang dihitung itu sesuai dengan tugas yang diberikan yaitu MP, KS, BB, dan TB. Yang kedua, apa itu traffic counting simpang? Traffic counting simpang adalah volume lalu lintas, menyatakan jumlah kendaraan yang melalui suatu simpang atau titik selama periode waktu tertentu. Tujuannya dilakukan traffic counting simpang yaitu sama dengan apa yang dilakukan traffic counting ruas, yaitu mendapatkan data jumlah tiap kendaraan, mengetahui pola gerakan arus lalu lintas, mengetahui posisi backhour, nilai back flow rate, back volume, dan backhour factor. Dan yang terakhir, mengetahui posisi backhour dan nilai back volume serta distribusi volume tiap pergerakannya. Untuk langkah-langkahnya sama seperti yang dilakukan pada TC ruas, namun bedanya pada TC simpang kita menghitung pada suatu simpang jalan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai survei hambatan samping. Survei hambatan samping dilakukan untuk menentukan tipe kelas hambatan samping pada suatu ruas jalan atau pendekat simpang, yang termasuk aktivitas hambatan samping yaitu pejalan kaki, kendaraan umum maupun kendaraan lain yang berhenti, kendaraan tidak bermotor, dan kendaraan yang masuk atau keluar dari lahan samping jalan. Alat yang dibutuhkan yaitu form, alat pengukur waktu, alat tulis, papan dada, dan meteran. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, merencanakan waktu pengambilan data, 2. Menyiapkan tim pengambilan data, 3. Menyiapkan formulir survei dan alat-alat yang dibutuhkan, 4. Menyiapkan lokasi pengambilan dan pemberian tanda batas survei sepanjang 100-200 meter yang dapat dibagi dalam beberapa wilayah untuk memudahkan pengambilan data, misal per 50 pada malam dini hari sebelumnya. Selanjutnya, menempatkan seluruh surveyor dengan posisinya 30 menit sebelum survei dilaksanakan, menyamakan setting waktu alat pengukur, dan melakukan pencatatan aktivitas hambatan samping tiap interval 15 menit selama 2 jam. Terakhir, merekap seluruh data yang diperoleh dan menganalisisnya. Survei travel time atau waktu tempuh adalah suatu ukuran waktu untuk menentukan lamanya perjalanan dalam menempuh suatu jarak tertentu. Tujuan survei waktu tempuh atau survei travel time adalah mendapatkan data waktu tempuh sampel tiap jenis kendaraan yang melewati suatu ruas jalan tertentu.
menentukan kecepatan setempat masing-masing kendaraan sampel, menentukan kecepatan setempat rata-rata ruang dan kecepatan setempat rata-rata waktu tiap jenis kendaraan, menentukan standar deviasi kecepatan rata-rata ruang dan kecepatan rata-rata seluruh arus lalu lintas, menggambarkan pola kecepatan arus lalu lintas selama waktu survei. Alat-alat yang dibutuhkan ketika saat survei travel time adalah stopwatch, yang kedua alat tulis, yang ketiga formulir. Langkah-langkah survei travel time adalah merencanakan waktu pengambilan data, menyiapkan formulir survei dan alat-alat yang dibutuhkan, menyiapkan lokasi pengambilan dan pemberitaan data survei pada saat malam hari, mendapatkan seluruh survei sesuai dengan posnya 30 menit sebelum survei dilaksanakan, menyamakan setting waktu alat pengukuran waktu, melakukan pencatatan waktu tempuh tiap sampel tiap jenis kendaraan yang lewat tiap 15 menit selama survei dilakukan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.